Dan pemirsa, untuk membahas terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat politik dan Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya dan Jubir Kantor Kepresidenan Dede Wahyudi. Selamat siang Mas Toto dan Mas Dede. Ya, selamat siang. Ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Toto. Halo, selamat siang dengan Cica di sini. Saya ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, terkait hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini yang mencapai 80,9% nih. Gimana Anda melihat ini, Mas Toto? Ya, Mas Toto masih di mute mungkin, Mas? Bisa di unmute dulu? Ya. Halo, Mas Toto. Atau saya ke Mas Dede dulu deh. Mas Dede, saya mau tahu dulu nih pendapat Anda nih. Pendapat Anda tentang kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo Gibran mencapai 80,9%. Tanggapannya? Ya, bagi kami di institusi kepresidenan tentu saja ini berarti publik ya yakin dengan kesungguhan Prabowo Gibran dan percaya bahwa saat ini pemerintah sudah berada di rel yang benar. Jadi tingkat approval rating atau tingkat kepuasan 80% lebih ini menyatakan bahwa kami sudah berada di rel benar, lalu ada tingkat keyakinan sebesar hampir 90%, ini juga merepresentasikan dukungan ya. Jadi keyakinannya 80%, sementara dukungannya itu hampir 90%. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kami menilainya begini, bahwa janji kampanye Prabowo Gibran saat masih berada di kontestasi politik ini sudah mulai dilaksanakan. Jadi program makan bergizi gratis sudah kick off, sudah dimulai secara bertahap semenjak tanggal 6 Januari kemarin. Lalu nanti di bulan Februari akan dimulai juga sebuah program, yaitu negara memberikan hadiah ulang tahun kepada rakyat yang sedang berulang tahun, yaitu berupa periksa kesehatan gratis ya. Dan komitmen terhadap rakyat kecil juga sudah ditunjukkan ya, misalnya dengan menghapus utang-utang macet UMKM, terutama mereka yang bergerak di sektor pangan. Lalu juga ketika undang-undang mengharuskan untuk menaikkan PPN sebesar 1% ya, dari 11 menjadi 12, saat itu Presiden Prabowo memutuskan bahwa yang dinaikkan PPN-nya sebesar 1% itu hanya dikenakan kepada barang-barang mewah yang sudah merupakan kategori untuk dikenakan PPNBM ya, atau pajak penjualan barang mewah. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian dinilai oleh publik, di samping kekompakan total football dari Kabinet Merah Putih yang sudah ditunjukkan di Magelang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, semuanya itu harus bergerak harmonis dan seirama. Tidak ada yang maju duluan, tidak ada yang maju terlambat, atau tidak ada yang maju inisiatif untuk kepentingan golongan atau warnanya sendiri. Kurang lebih harapan masyarakat ini merupakan modal besar, sekaligus merupakan PR dan tantangan besar, karena harapan ini tentu saja bagi kami adalah sesuatu untuk kita pertahankan momentumnya, sekaligus kalau bisa kita justru tingkatkan untuk lebih tinggi lagi. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto tadi dari Mas Dede dari Istana mengatakan bahwa 80,9% ini yakin karena janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sudah dilaksanakan. Tanggapannya, Mas? Apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Mas Toto. Iya, saya melanjutkan apa yang disebutkan oleh Uki tadi ya. Jadi memang ini modal besar buat pemerintahan Prabowo Gibran ketika memiliki tingkat kepuasan publik bahkan yang tidak pernah didapatkan oleh Jokowi JK atau Jokowi Kiai Ma'ruf. Kalau kita melihat dari rentetan data longitudinal yang dimiliki oleh Kompas. Dan kalau kita bicara lebih parsial, memang momennya pas sekali ketika survei dilakukan, ada beberapa hal yang saya pikir cukup menjelaskan. Yang pertama, kalau kita lihat inflasi, yang biasanya data inflasi ini akan berkorelasi linear dengan kepuasan publik karena terkait dengan urusan perut. Pada bulan Desember 2024 itu mencapai angka, bisa dikatakan dalam sekitar 20 tahun terakhir, ini angka year on year
inflasi terendah, hanya 1,57%. Walaupun di situ ada catatan, ketika inflasi rendah ini disebabkan oleh rentetan deflasi atau daya beli yang turun, itu akan jadi tantangan buat pemerintah bagaimana meningkatkan daya beli. Yang kedua, kalau kita lihat memang di bulan Maret sampai September 2024 misalnya ketika bicara tingkat kemiskinan, ada sebuah angka penurunan kemiskinannya juga jumlahnya akan cukup besar ya, dari sekitar 9,03 ke 8,57% atau sekitar 1,16 juta penurunan angka kemiskinan. Walaupun saya berikan catatan kritis juga, ada tantangan dan PR buat pemerintahan Prabowo Gibran karena di periode yang sama ketika angka kemiskinan turun sekitar 1,16 juta, tapi angka dari kesenjangan ini naik dari 0,379 ke 0,381. Artinya ada problem di kelas menengah di situ. Tetapi apapun itu, saya berharap sekali bahwa pemerintahan Prabowo Gibran bisa memanfaatkan approval rating yang tinggi ini untuk lebih berani, tanda kutip, bukan hanya berhenti pada level membuat kebijakan-kebijakan yang katakanlah bisa menyenangkan masyarakat pada skala tertentu, terutama kalau kita bicara di bidang sektor kesejahteraan sosial terkait dengan bansos. Tapi ini adalah momen besar ketika kepuasan publik tinggi, adalah momen buat pemerintah berani melakukan sebuah reformasi secara struktural yang kemudian akan menyelesaikan problem dari bangsa ini bukan hanya dalam konteks tahun, 2 tahun, atau misalnya 5 tahun, bicara pencapaian dari sebuah rezim, tapi bicara kemudian meletakkan fondasi yang benar buat bangsa ini, terutama ketika kita bicara agenda besar untuk Indonesia Emas dan sasaran diantaranya adalah lepas dari middle income trap atau pendapatan kelas menengah. Saya pikir catatannya seperti itu. Mas Toto, kalau memang ini merupakan momen yang baik bagi pemerintah Prabowo Gibran, lalu apa tantangan ke depan yang kira-kira dihadapi dari pemerintahan ini, Mas Toto? Ya, pertama secara eksternal suka atau tidak ya, semua pemerintahan di dunia saat ini menghadapi suatu ketidakpastian global. Baik dari sisi ekonomi, kita bicara ada problem cash flow yang tidak pernah selesai ya semenjak problem subprime mortgage tahun 2008 sampai sekarang. Dan juga faktor geopolitik baru baru dilantik Trump, yang kita tahu karakter kepemimpinannya sering membawa ketidakpastian global. Dan secara internal tentu saja tantangannya adalah sebuah kondisi buah si malakama. Ketika koalisi besar dibangun, di satu sisi stabilitas politik lebih mudah tercipta, dan itu sebuah kabar baik dalam konteks jangka pendek. Tapi kita tahu juga dari pengalaman empiris, rezim yang membangun sebuah koalisi yang sangat besar, itu juga memiliki potensi konflik. Yang itu akan menjadi tantangan buat pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, bagaimana kemudian mengelola potensi konflik ini supaya kemudian ketika berbicara di tahun ketiga, di tahun keempat dan kelima, menuju pemilu berikutnya, apalagi kita tahu sekarang dengan adanya penurunan angka presidensial threshold ke angka 0, potensi kompetisi di menuju 2029 lebih mungkin tercipta. Jadi mungkin itu tantangan yang menurut saya akan menjadi sebuah PR juga, tetapi dengan modal besar yang lebih besar dimiliki dibandingkan oleh misalnya pemerintahan Jokowi JK di awal kepemimpinannya, harusnya sebuah optimisme lebih bisa tercipta. Semoga. Baik, ini menarik Mas Toto. Kalau gitu saya lempar dulu nih ke Mas Dede. Mas Dede, jika tadi Mas Toto bilang tantangan-tantangan yang akan dihadapi di pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya perubahan geopolitik. Lalu langkah apa yang akan dilakukan dan disiapkan Prabowo Gibran ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan ini, Mas Dede? Ya, sepakat sekali ya bahwa international affairs atau kondisi global yang dinamik ini sedang dalam kondisi yang tidak menentu, bahwa kita sama-sama tahu dunia itu baru lepas ya dari COVID, lalu kemudian dampak-dampak turunan ya, dampak ekonomi dari COVID belum pulih, lalu kita dihadapkan pada krisis Rusia-Ukraine, lalu kemudian ada juga krisis di Timur Tengah ya, Iran dengan Israel, Palestina dengan Israel, dan lain-lain. Dan tentu saja ini berdampak terhadap ekonomi kita karena di sana ada pasokan gandum, misalnya kalau kita berbicara Ukraine. Lalu ada pasokan gas dan minyak bumi kalau kita bicara di Timur Tengah dan lain-lain. Nah, oleh karena itu salah satunya yang kita atau yang sudah disiapkan atau yang sedang
disiapkan oleh pemerintah itu adalah program-program swasembada, yaitu swasembada pangan ya yang sudah dimulai. Misalnya waktu di Merauke itu ada sekitar 100.000 ya hektar lahan itu sudah mulai disiapkan. Lalu juga ada swasembada energi. Di samping memang tadi saya juga sepakat dengan Pak Toto ya bahwa di tengah-tengah ketidakstabilan kondisi global ini, maka syarat mutlak yang harus kita miliki saat ini adalah apa? Yaitu stabilitas nasional. Kenapa? Karena di saat negara-negara lain itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka besar kemungkinan atau setidaknya lebih besar lah kemungkinan mereka untuk mencari kepentingan-kepentingan di luar negara mereka ya untuk memenuhi kecukupan negara mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kami sudah atau sedang mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan untuk itu memang diperlukan stabilitas nasional, diperlukan persatuan di antara tokoh-tokoh bangsa. Dan ya alhamdulillah ya pasokan makanan terjaga, inflasi stabil tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Toto, dan masyarakat bisa melihat ini dan merasakan ini. Tapi sekali lagi ini bukan hanya kabar baik bagi kami karena tidak ada waktu untuk selebrasi. Ini juga merupakan PR bahwa ekspektasi publik ini begitu tinggi dan kami tidak boleh lengah sedikit, maka ekspektasi yang tinggi ini tidak ketemu dengan realita, maka kemudian terjadilah kekecewaan di mata publik dan kami tidak menginginkan itu. Demikian, Mbak. Baik. Diharapkan nanti ke depannya agar kepuasan publik ini tetap terjaga stabil atau mungkin meningkat untuk ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bapak Yunarto Wijaya, pengamat politik dan juga Direktur Carta Politika, dan Bapak Dede Wahyudi dari Jubir Kantor Istana Kepresidenan. Selamat siang. Selamat siang, makasih Mbak. Terima kasih. Mbak Putri.